Jadi hari ini kita lagi ada di Wuhu dan kita sedang berada di tes facility-nya buat Chery. Dan ini mobil-mobil Chery itu dikembangin di sini. Kalau nggak percaya lihat nih tuh. Ini ada mobil yang masih pakai kamuflase ya. Karena mobil ini itu lipas L6 bukan ya? L8. L8 ya. Jadi di pusat R&D-nya ini itu mobil-mobil next generation atau mobil barunya Chery itu dibuat dan diuji di sini, termasuk crash test. Dan kita apa tuh? Tigo Cross. Iya. Dan hari ini kita pengen ngeliat crash test. Boleh direkam nggak Pak crash testnya Pak? Boleh kan? Boleh. Biasanya fasilitas crash test itu nggak pernah dibuka ke publik, hanya dilihat hasil crash testnya aja. Tetapi di sini boleh divideokan. Apaan tuh? Gokil, ditumpuk dong. Edan. Tigo 8 ditumpuk buat nunjukin seberapa kuat struktur bodinya. Edan. Ya. Tapi bawahnya dikasih itu lagi ya. Bawahan lagi ya. Kenapa? Biar nggak itu suspensinya. Karena ini nunjukin kekuatan bodi bukan suspensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edian 7 mobil ditumpuk, jadi satu mobil ini menahan beban 6 mobil di atasnya. Dan ini Tigo 8, mobil yang kita pakai overland. Jadi lebih yakin sih ya. Alhamdulillah kita overland pakai mobil yang aman berarti. Dan ini contoh-contoh mobil yang sudah dilakukan crash test ya. Ada buat Euro NCAP ya, European, Australian lagi yang di atas ya. Terus ini United Nations Economic Commission for Europe, Australian lagi. Dan ini ada Tigo Cross yang ditabrak dari belakangnya. Ya. Jadi mobil yang dijual itu standarnya global ya. Gokil. Dan ini line up dari Chery. Yuk, disuruh buru-buru, udah mau live demonya nih. Let's go. Yakin Om, masih belum mau jadi customer Chery Om? Lah, udah mau. Keduluan Om Fitra. Keduluan gua juga kan? Ini banyak. Iya, lu juga. Nih lihat nih. Front impact beam-nya Om, setebel ini Om. Iya. Keras tuh. Gua udah copot bumper waktu pasang itu ya di bawah itu 8. Itu emang besi-besinya sih top sih. Tebel ya? Prorok udah buka. Apanya? Gua udah buka Depannya. semuanya. Ini airbag nih. Ini airbag. Tumpuk airbag. Jadi airbag itu walaupun kayak bantal ya, ini Iya. tuh Aslinya kalau kena muka tuh sakit juga sakit. sebenarnya, tapi tidak melukai. Mm-mm. Tidak mencederai. Hah? Lah, Piston. ini apa? Berarti turboprop ya? Bukan, ini piston engine. Enggak, Kalau ini. tuh- Oke. Piston engine. Tuh, ini 4 silinder nih. Terus ini ada feedernya, jadi bisa main gini nih. Oh. Enggak, Neng? Iya apa? Nggak ada. Oh, enggak. Enggak ya, ini berarti fix swing. Fix wing tuh sayap. Fix. Sudah. Oh iya, ya dia tahu lah. Gua nggak ngerti pesawat Gue Om. juga nggak ngerti, gue udah belakang doang. Dia nge-vlog juga, kita lihat yang lain yuk. Nanti lagi ada mobilnya lagi ya di sebelah kanan sini, Chery. Nah terus ini mobilnya masih ada di sebelah kanan sini. Itu anjing, tapi yang satu robot satu beneran. Oke. Wah, apaan nih? Kok ada ini? Oh, ditesnya di sini kita. Wow, gede banget, gokil. Nah itu mobil yang akan ditabrakin tuh, Chery Tigo 9 ya. Ini katanya juga akan masuk ke Indonesia. Jadi mobil termahalnya Chery. Dan memang dibuatnya nggak main-main ya, crash testnya dites, ya kan, safety-nya dipikirin, termasuk juga tadi tuh structure bodinya. Jadi beberapa mobil itu dibikin cuma buat dapetin rating di crash test, tapi ada di luar dari crash test. Kayak misalkan kalian pernah lihat nggak J6 itu bawahnya dikasih bom, duar, meledak, aman.
ya kan, untuk nunjukin baterainya nggak meledak. Nah, itu juga tadi tuh, bodinya ditumbuk 6 mobil masih aman. Jadi kalau crash test itu, mobilnya itu nggak dalam kondisi nyala ya, biasanya ditarik sama sesuatu, dan ini ada jalur relnya ya. Ada 1, 2, 3, 4. Wah, banyak banget dong relnya. Jadi nanti kayaknya pusat crash testnya itu tabrakannya di bagian sana tuh. Nah, tuh lihat dalamnya. Tuh. Ini crash test dummies-nya ya. Itu full size manusia ya. Bener loh, itu mobilnya fully functional loh. Ada dashcam di atas nyala ya. Tapi ini sayang banget loh, maksudnya biasanya crash test itu dikasih yang tipe rendah gitu ya. Ini yang lengkap, ada panoramic sunroofnya di atas, nggak dikurang-kurangin, ya kan? Audionya juga masih yang Sony, ini tipe tinggi nih. Sama peleknya pun juga sama, dikasih yang tipe tinggi ya. Belakang dibuka karena ada kabel-kabelnya ya. Nanti ini diselunjurin pakai yang di bawah ini nih, pakai tali sling. Slingnya tebal banget. Set, kecepatan berapa, nabrak, der. Jadi setelah kita lihat lebih dekat gitu ya, kondisi segala macemnya, agak sedih juga ya, mobil sebagus ini harus ditabrakin. Tapi itulah yang harus dilakukan ketika kalian membuat produk, harus diuji coba, dipastikan sampai ke konsumen itu, konsumen dapat mobil yang sudah dirancang bangun dengan baik untuk keselamatan mereka. Aduh, dadah, sedih. Sebagus itu, semulus itu loh. Selamat gitu orangnya. Oke, jadi ini dia ya. Kalau kita lihat dari belakang dulu deh, ban serep itu copot ya ke bawah ya. Oke. Terus kita ke sini. Baunya kurang enak ya, karena itu ada bau airbag. Nah, itu airbagnya semua kebuka. Dan ketika terjadi kecelakaan seperti ini, kalian mungkin mikir, wah, door handle-nya gimana tuh? Kan dia model flash ya. Nah, door handle langsung kebuka dan pintu bisa dibuka dengan baik ya. Airbag kebuka, dan yang kebuka ini 2 ya, karena kiri kanannya aman. Jadi yang sampingnya itu enggak. Nah, lihat ini. Ini impact beam-nya ya, front impact beam-nya itu setebal itu. Lihat deh. Itu front impact beam-nya tebal sekali, mundur memang langsung. Kalau udah kayak gini, sebaiknya mobil tidak diperbaiki ya. Masuk kampakan mana nih, parung? Paru. Oh, ini bawahnya kaca dong. Jadi dia bisa ngeliat collision dari bawah seperti apa yang terjadi di strukturnya kaca tuh, lihat tuh, J. Oh iya. Tembus loh, transparan loh. Bawahnya ada apa tuh? Dan ini varian yang hybrid lagi, sayang banget ya. Aduh, ditabrakin dong. Spare-spare yang copot ya. Awas, hati-hati karena tajam. Wow. Bedanya sama tabrakan biasa kan. Tapi yang paling keren tuh, pilarnya ke atas semua aman, pintu bisa kebuka, handle pintu langsung kebuka. Dan kalau kalian lihat, ini nggak ada cairan-cairan yang keluar. Reservoir segala macamnya dikosongin dulu, termasuk oli-olinya. Makanya pas tadi tabrakan, itu nggak ada yang muncrat kemana-mana. Nah, kalau misalkan muncrat, kenapa? Nanti visualnya jadi nggak bagus dan susah buat buat dicek, buat diinvestigasi. Karena ketika terjadi kecelakaan seperti ini, itu langsung engineer semua segala macam, ngelihat, ngecek apa yang terjadi, apa yang rusak, dan seberapa aman si crash test dummies-nya.
Nah, ini ada yang udah kebuka ya, yang tadi di sana mau buka susah karena banyak orang. Nah, ini bisa kita lihat dari dalam. Itu tuh, pilarnya semua utuh sampai ke atas bawah. Pintu masih bisa dibuka normal, padahal sudah hancur. Mobil yang tadi kita lihat nih. Orangnya baik-baik saja. Ya, tuh lihat tuh. Kakinya tidak terjepit, ya kan? Aman banget loh. Dan pintu masih Ini bisa dikeluarin dengan gampang nih orangnya nih. aman ya, Wan? Aman banget. Terus kita lihat bagian bagasinya. Nah, di sini itu ada banyak sekali peralatan untuk merekam. Ini kabel-kabel tuh ke sensor-sensor semua. Jadi dia ngetahuin di depan tuh apa aja yang kena, berapa tekanan pas impactnya di beberapa titik. Itu semua direkam, dicatat di black box ini. Itu. Jadi itu ya, bener-bener pas tabrakan itu real, nggak ada rekayasa, dilatih ke kita langsung. Dan Cherry itu sudah pede banget itu ngeliatin kita. Dan gue ngerasa tenang sih, soalnya gue overland pakai itu hampir tiap hari naik gitu pas lagi overland ya kan, pas kejadian tabrakan. Tapi ya teman-teman ya, ini juga catatan buat kita juga. Jadi buat teman-teman kalau beli mobil, jangan cuma dipikirin harga jual kembalinya mudah diperbaikinnya, tapi dipikirin juga seberapa safety-nya buat kalian pakai di dalam kota, luar kota, dan nauzubillah min zalik kalau misalkan ada apa-apa di jalan, kalian bisa pulang kembali ke rumah dengan selamat. Ya, mobil bisa dibeli lagi, mobil bisa diperbaiki, uang bisa dicari, nyawa kalau udah lewat nggak bisa di regain lagi. Emangnya main game. Habis ini kita kemana, Om? Kita mau main air dulu, mau nyoba tes banjir. Tes banjir. Emang kalau mobil tuh harus kena tes banjir gitu, Om? Indonesia banget, Indonesia tuh harus tahan banjir mobil itu. Sebenarnya lebih buat nunjukin ini sih, yang plug-in hybridnya kan dia listrik kan, Iya. ada listriknya. Iya. Nah itu kena air aman nggak? Ya aman lah. Nah, makanya kita coba, ntar ajak cewek-cewek dulu. Tuh, bener Om mobil ya dilihat ya. Lihat. Ya. Oh, ini nunjukin bahwa teknologi Cherry Super Hybrid ini kena air dia aman, nggak bikin nyetrum. Coba. Lumayan dalam. Masuk ini dalam. Ini cocok banget buat di Bekasi ya guys. Di Bekasi dong. Di Bekasi banjir. Di Bekasi banjir. Buat aku yang di Kemang Jakarta ini juga berubah ya. Coba kita lihat kamera 360-nya. 360 kamera. Hah? 360 kamera. Kamera 360. Around view monitor. Oh, tuh. Keren. Dalam. Kartes berhasil. Woo! Mantap Cherry. Mantap. Alhamdulillah nggak perlu berenang. Gimana? Nah sekarang kita lagi siap-siap mau namanya roll over test. Jadi nanti dia akan digulingin di depan kita. Nah ada rem di bagian sana. Itu kalau di gambar itu lihat ada rem. Nah, jadi nanti dia akan jalan terus digulingin. Nanti kita lihat hasil gulingannya seperti apa. Ini benar-benar gokil. Bisa gitu ya? Dan ini yang gue sebel tuh nggak, mobilnya tuh sama sekali nggak dikurang-kurangin. Even bannya masih pakai ban Michelin 245/50 R20 yang dipakai di Cherry Tiggo 9 CSH. Maksudnya kalau buat crash test tuh nggak dikurang-kurangin gitu ya, atau dimanipulasi dikit. Keren ya?
Nggak, Kalau mau kebalik, ingat di mobil Cherry. jangan dong. Maksudnya jangan sampai kebalik. Iya, kan ugal-ugalan. Enggak, gini, fitur-fitur safety itu adalah fitur-fitur ya, mau aktif mau pasif Ya. yang kita berharap tidak kepake. Nih ya, yang penasaran dari tadi apakah pintunya bisa dibuka apa enggak? Itu bisa. Bisa. Dan bukannya gampang, Om. Padahal kan gitu loh, yang dikhawatirkan adalah ini kan model ini yang modelnya masuk nih. Model Langsung handle kebuka pintunya. otomatis. Yang sana enggak? Apa? Ditarik aja kali. Oh, bisa. Bisa ya? Bisa. Coba tarik yang sana, Wan. Ya. Nggak bisa, ini kena bawah. Ketindih. Sana nggak ketindih bisa. Iya. Yang ini juga bisa dibuka, cuma kepentok sama bawah pilarnya. Jadi harus lewatnya sebelah sana. Mungkin harus didorong dikit dulu biar naik ininya baru bisa di. Tapi lihat dong. Ini pilarnya utuh loh. Tuh. Lihat ke bawah. Utuh loh. Jadi insya Allah lebih aman ya dibanding mobil biasa. Kacanya pecah semua. Bagasi nih kita lihat nih. Tapi ya, ini kalau dilihat kan emang kelihatannya safety dari dalam. Tapi kalau kita nggak pakai seat belt, tetap kita sama aja. Jadi walaupun mobil safety apapun tetap harus pakai seat belt ya. Jangan sampai enggak. Ini luar biasa banget ya. Emang buat gue ini bukan yang pertama, tapi yang rollover ini baru pertama kali lihat. Dan kemarin waktu pertama kali ngeliat itu bukan yang adu banteng sih, cuma lawannya diem. Ini adu banteng baru pertama kali ngeliat langsung crash testnya. Dan yang muterin gini kebalik juga pertama kali ya. Dan ternyata emang Cherry pede sekali dengan mobilnya di depan mata orang dari seluruh dunia. Kalau misalkan ternyata nggak safety atau fail, kan tuh pasti malu banget ya. Dan ini tuh ngebuat, sekali lagi ya ngomongin berkali-kali, gue jadi yakin sama mobilnya. Karena seperti yang gue bilang, terutama buat kalian yang sudah berkeluarga gitu ya. Sekali lagi uang bisa dicari, nyawa, kesehatan itu lebih sulit. Itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Buat teman-teman, semoga kalian di jalan tuh lebih hati-hati lagi ya. Jaga keselamatan baik untuk diri sendiri dan orang lain. Dan jangan lupa buat yang melihat ada komen-komen judul, tolong segera dihapus. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.